warahmatullahi wabarakatuh. Sob, masih sama gua sama Moha juga. Hari ini gua mau ke tempatnya Bang Johan. Ada di daerah Bilangan Cibubur, sonoan lah gitu kan. Sama masih seperti yang kemarin, gua masih mau bahas masalah perjalanan tur yang teman-teman kita biasa bawa dengan segala informasinya yang mungkin bermanfaat. Bukan begitu, Bang? Iya benar bro. Jadi si Bang Jo ini sih memang spesialis lah bawa tur-tur Muslim, terutama untuk yang Eropa Timur nih yang kita mau kulik kali ini. Karena khususnya Eropa Timur ini yang gue denger sih dia udah beberapa kali nih bolak-balik bawa grup Muslim ke Eropa Timur. Nah kalau kita tahu nih bro, yang namanya Eropa Timur itu kan terutama untuk yang tur halal atau tur muslim ini tantangannya banyak nih. Salah satunya selain waktu sholat yaitu adalah makanannya. Karena nggak bisa sembarangan makan, makanan itu harus halal. Nah makanya di vlog kali ini kita bakalan ngulik Bang Jo ya, terutama pengalamannya dia khususnya untuk Eropa Timur. Gimana sih suka dukanya, terus susahnya, tantangannya kayak gimana, terutama untuk yang rute dan juga makanan halalnya. Nah makanya tetap pantengin gua bareng Hendra. Kita akan ngobrolin khususnya Eropa Timur bareng Bang Jo di rumahnya. Betul, check it out. Oke? Nah, oke bro, sekarang kita lagi berada di rumahnya Bang Jo. Nah kita lihat ya. Orangnya udah ada. Udah ada. Oke, assalamualaikum Bang Jo. Waalaikumsalam. Kalau apa kabar? Dapat kunjungan orang ganteng nih. Biasa. Bawa pandang bro. Pakai Gorengan. cemilan, gorengan jadul nih ya. Iya. Masuk ya. Dari mana nih? Assalamualaikum. Dari tadi. Oh, dari tadi. Oke guys, kita sudah tiba di rumah Bang Jo nih. Gimana Bang Jo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Jo? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ente sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Hendra sehat? Alhamdulillah. Ya. Bang, gue mau nanya, selama COVID ini imbas dari kerjaan kita apa bang? Kegiatan kira-kira? Waduh. Kita tahu nih dari dari bulan Januari, kita terakhir Februari kalau nggak salah, Januari ya. Aneh itu terakhir pulang tugas dari Turki 20 Maret. Masya Allah, masih 20 berangkat Maret, iya. 20 Maret. Pas sampai di Istanbul, nah pas Turki itu ada satu yang positif, satu orang. Nah jadi apa selama bulan Maret sampai ini kegiatannya? Selama lockdown ya? Iya. Selama lockdown ya bangun tidur, makan, makan. Ya inilah, ya jadi apa? Ya magabut lah. Ya bukan magabut sih sebenarnya. Mantap. Makan tabungan sekolah. Mantap. Ya mantap pakai S. Mantap. Makan tabungan sekolah. Mantap. Ya alhamdulillah. Iya. Ya paling ini bang, aneh sih. Ya nyoba-nyoba juga seperti kawan-kawan yang lain. Iya. Apa? Ikhtiar ya. Ikhtiar jualan online segala macam, dan kebetulan nih lagi jualan handuk. Jadi, oh handuk di rumah perlu diganti nggak? Gua justru tadi kemarin nanyain kalau bisa kiloan, beli setengah kilo. Ente sih. Bang, sorry, gua potong. Ente kan sering bawa itu perjalanan wisata halal Muslim, Ya, ya toh? alhamdulillah. Jadi sekarang kan di kita ini lagi booming, ya bro ya bener ya. Nah Eropa Timur khususnya, Ya. Ane tahu sering banget ya bawa Eropa Ya, Timur. jadi ini kita sih ngomongin sebelum masa Covid dulu nih. Ya, karena waktu pas sebelum masa Covid ini kan tur tuh luar biasa. Ya, apalagi tur Muslim. Mau dia ke Asia, Eropa, bahkan ke negara-negara lain. Nah, yang Anda tahu kan, itu kan jagonya Eropa Timur nih, ya kan? Nah, ini nih kita mau ngulik nih kira-kira di Eropa Timur, tapi tur Muslim atau tur halal. Yang Ane tahu kan kalau Eropa Timur itu
kalau kita misalnya mau belanja gitu ya, banyak pilihnya ke Eropa Barat. Ya. Gitu ya Bang ya. Kalau misalnya mau lihatnya Konsepnya beda lah. Konsepnya beda. Eropa Timur itu mau lihat gedung-gedung gotik dan lain sebagainya. Kalau mau lihat arsitektur. Terus kalau mau lihat apa namanya pemandangan ke Eropa Barat. Nah kalau Eropa Timur menariknya apa Bang? Ya itu yang tadi ente bilang. Jadi pemandangan arsitektur dari bangunan-bangunannya, kemudian sejarahnya juga mungkin lebih lebih dalam lah ya. Lebih dalam ya sejarahnya. Gitu. Jadi memang kalau Eropa Timur itu ente harusnya udah tahu. Dia kalau mau ke Eropa Timur jangan berharap bisa belanja dengan harga yang sama seperti di Eropa Barat. Kenapa? Ya karena beda lah. Mahal ya? Lebih tinggi ya? Walaupun di sana ada factory outlet. Nah itu biasanya kita sisipkan untuk setiap perjalanan Eropa Timur, pastilah ada satu hari kita sisipin hampir setengah hari di factory outlet buat belanja. Atau ya pasti, tapi ada juga di setiap kota juga yang kita kunjungin itu pasti ada tempat buat belanjanya juga yang kita antar. Tapi memang tidak fokus. Waktu itu dari awal kita brainstorming tamu-tamu bahwa ini beda, jangan berharap. Karena aneh yang terakhir bulan Januari itu pernah bawa tamu Eropa Timur, dia pengen beli LV. Wah, itu dia. LV, Gucci, Hermes, ya Prada, Pratu, dan sebagainya itu. Aneh bilang ini bukan tempatnya. Iya. Tapi memang ada. Ya seperti itu. Nah dia pas setelah beli ternyata dia agak ngeluh, lebih tinggi harganya. Iya, emang. Iya kan. Iya benar, emang yang namanya Eropa Timur itu sebetulnya nggak cuma Eropa Timur, tapi Eropa secara keseluruhan sebetulnya udah tersegmen ya. Jadi yang tadi Bro Hendra bilang, kalau misalkan lu mau cari pemandangan, ya pergi deh ke Eropa yang utara. Apalagi ke negara-negara Skandinavia, ya Finlandia dan lain-lain, Denmark dan lain-lain. Nah terus juga kalau misalkan lu mau cari tempat belanjaan, karena emang sih beda karakter tamu ya Bang ya. Iya. Antara tamu yang insentif atau yang company punya sama yang series punya, itu emang karakternya beda. Biasanya tuh kalau series tuh emang cariannya itu selain foto ya belanja, ya. Makanya di Eropa Barat orang bilang murah belanja di Eropa Barat, tapi kalau mau lihat pemandangan atau lihat arsip foto-foto di Eropa Utara. Tapi kalau mau lihat bangunannya, arsiteknya, nah itu harus ke Eropa Timur. Karena bangunan Eropa Timur ini ya benar-benar kelihatan megah banget ya. Nah jadi teman-teman, kadang kita suka tanya bedanya apa sih antara company, tour series sama tour insentif gitu ya. Jadi kalau tour series ini adalah gabungan dari beberapa individu atau family yang mereka sudah ditentukan satu tanggalnya dari perusahaan travel agent dan mereka berangkat pergi pulang sama-sama. Jadi turnya itu lebih umum. Ya, artinya semua dari kalangan keluarga maupun individu mereka bisa ikut dalam perjalanan itu. Nah, kalau company atau corporate ini udah satu perusahaan atau satu instansi. Jadi contoh misalkan dari perusahaan A, mereka mengadakan insentif buat karyawannya atau entah itu distributornya atau marketingnya untuk jalan-jalan ke suatu tujuan. Contoh saat ini adalah Eropa. Nah, itu biasanya programnya udah terpaku tuh. Jadi dari awal kita lebih singkat biasanya. Kedua, yang setahu gua kalau misalnya corporate sama tour series gitu ya. Kalau tour series itu jadwalnya yang nentuin travel. Ya betul. Jadi tanggalnya periode segini, tahun segini dan dia yang dijual. Tapi kalau company kita sebutnya biasanya insentif. Kalau insentif itu si klien, si corporate yang nentuin tanggalnya. Itu ya. Karena dia akan harus ada rally atau apa, achievement dan lain sebagainya gitu kan. Nah, biasanya juga di insentif ini mereka punya special request. Ya, baik itu dari tempat yang dituju, tour leader yang dia mau, makanannya, apalagi nanti nih tour leadernya. Karena biasanya untuk corporate atau insentif dia udah punya langganan tour leader yang penting ini. Cocok lah. Yang cocok banget. Udah satu jalan lah. Ya, nah ini salah satunya adalah Bang Jo lagi.
freelance itu dari tahun 2006. 2006 Lama ya? Ya, Agustus 2006. Aneh resign lah dari travel. Salah satu travel besar lah ya. Yang milih freelance itu lebih enak ya? Enggak, awalnya aneh nggak ada kepikiran mau jadi freelance tour leader. Malah aneh mau bisnis. Ya, bisnis. Karena kayaknya enak banget ya kalau kita bisa jadi bos buat diri kita sendiri lah. Gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. Nggak mau jadi pilot? Hah? Pilot? Karena teman kita yang satu mau jadi pilot terus nggak bisa, mau jadi pramugara nggak bisa juga, jadi tour leader. Kalau pilot aneh takut cuaca buruk. Iya. Berarti sebelum jadi tour leader freelance, memang di Staff travel agent dulu ya? travel ya, tapi alhamdulillah dulu kita dikasih kesempatan ya buat bawa tour. Apalagi Memang bagian tour ya? enggak, aneh, wah kita di travel dari A sampai Z. Sombong amat. Kita kerjain semuanya. Maksudnya, itu dari OP gitu ya? Dari OP ya, bersih-bersih ya, sebelum kita tak sampai kita sampai di kantor bersih-bersih. Dari tiketing, hotel, tour, accounting, administrasi lah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu, nah tapi alhamdulillah dulu aneh tuh di kantor itu pegang posisi yang paling penting. OB itu. Tahu bukan? Bukan Tahu rahasia aja ya? yang tukang ngasih minum. Karyawan. Kalau aneh nggak ada, mereka nggak minum. Nggak minum. Justru posisi yang itu tuh yang menentukan. Enggak, Kenapa? dulu aneh tiketing. Oh, tiketing. Jadi seluruh grup travel itu Itu yang ngatur. harus aneh yang isu Di bawah tiketnya tamu. keluar aneh. Jadi kalau anehnya sakit atau mau walk gimana, itu tour nggak jalan. Nah, itu aneh alhamdulillah. Orang penting ya? Tahu penting pada saat itu. Kalau tiketnya udah rapi, udah dicuekin. Jangan sampai nanti bisa pergi nggak usah pulang ya? Iya. Tiket pulang dibatalin. Iya, pulang jadi kena SP ya. Ini balik ke tadi pokok kita soal tour Eropa Timur. Idealnya berapa hari sih kalau ke Eropa Waduh, Timur? idealnya Kalau yang seandainya paling nih, nyaman ya. Aneh mau ke, misalnya mau ke Eropa Timur. Yang biasa ente masuk tuh kemana? Biasa dari negara mana? Banyak kan Munich ya maksudnya. Masuk Munich ya? Banyak Jerman, Munich, bareng Jerman ya? Jerman. Banyak yang ada beberapa kali tuh bawa ya, baik ya beberapa travel lah ya, beberapa travel dan series juga atau insentif juga masukin banyak Munich. Oh, Munich. Jadi Munich ke Munich ke atas ya, Oh, ke utara iya, ya, ke utara, ke atas. Prah, ya, itu ya. ke Austria, Mereka bla, Hungari gitu ya. Keluar ada yang di Prah, Hmm. balik lagi ada yang ke Vienna. Oh, Vienna di bawah, di Vienna, selatan. Vienna. 12 hari cukup bang? 12 hari cukup, lumayan. Nah kalau Itu kita, nyaman. kita nih ya bro, Iya. kalau yang muslim, terus pertama persoalannya adalah makan sebenarnya. Nah, itu. Kalau kita sih, kalau seandainya cuma sekeluarga berempat, berlima, Gampang. gampang. Nah kalau ente, kalau bawa dari satu bis gimana caranya? Nah, itu yang kadang-kadang ada satu travel ya, dia bikin paket tour yang kosong, paket halal ya, halal Iya. tour yang kosong. Kosong ini maksudnya apa? Jadi tidak termasuk makan siang dan makan malam. Puasa lah ya. Puasa. Puasa ya. Tapi makan pagi di hotel. Oh. Di hotel. Maksudnya enggak, tujuannya itu adalah mereka mengedukasi tamu-tamunya untuk bawa makanan, Bro. Boleh, Oh, boleh ya? Boleh bawa makanan. Jadi ada yang bawa beras. Jadi apa? Kopernya itu Isinya itu beras. allowance 30 kan. Biasa ya kalau penerbangan Middle East 30. Jadi pas aneh udah sampai di Soekarno Hatta mau berangkat, aneh cekin sesuatu, nggak berangkat itu. Kenapa? Isinya beras. Berat banget. Terus aneh bilang, "Bu, Mexico. iya, Bu, Bapak ini gimana nanti mau cari oleh-oleh? Iya. Sekarang udah berat udah 30. Oh, ini nanti bahkan berkurang katanya. Kenapa? Isinya beras. Oh, oke. Beras 10 kilo. Nah, beras 10 kilo. Ada yang belum benar bawa magicom, rice cooker, apa? Mie Mie kuah, mie Pasti ada instan. rendang, amplas segala macam dah makanan. Nah, tapi kalau ada juga yang kita tuh leader dibekelin uang, bro. Uang. Jadi memang si klien itu sudah beli full package. Oke. Pagi, siang, malam ya. Makan pagi, siang, malam. Pagi sih nggak masalah di hotel. Nah, makan siang malam ini jadi PR kita, bro. Iya. Nah sekarang gini,
emang karakter tamu muslim atau halal gitu ya, kan memang dia mau menuntut makanan tuh halal. Betul. Bener kata Bang Jo. Kalau bisa ada logonya tuh. Betul, ada logo halal Ah. gitu ya. Nah, cuman memang yang paling aman sih memang Bang Jo bilang tadi, bawa makanan sendiri dari rumah gitu ya. Ya. Karena di Eropa kan nggak ada larangan ya Bang Jo ya. Nggak ada. Jadi alhamdulillah. boleh bawa makanan, boleh bawa terutama makanan beras gitu ya, Ya. terus makanan-makanan yang tahan lama. Yang penting tidak makan di dalam bis. Nah, itu dia. nggak boleh ya. Nggak boleh Nggak makan di boleh. dalam bus. Itu sopir bisa mogok tuh langsung. Iya. Nah, sekarang kan tantangan ini kalau misalkan ada travel yang jual full paket. Ah, Udah termasuk makan pagi, siang, malam. Nah, gimana tuh cari restorannya? waduh.